Saudara, Sumatera Selatan kaya dengan alamnya. Begitu banyak potensi pertanian yang ada di sini menjadikan mata pencarian bagi para petani yang ada di Sumatera Selatan. Salah satunya yang ada di Desa 2, Kecamatan Talangubi, Desa Sukamaju, Kabupaten Pali. Di sini masyarakat memberdayakan, mengolah lahan mereka dengan tanaman ubi ataupun palawija. Nah, ini pun juga tidak sekedar menanam, memproses, tumbuh kembangnya, tapi dia mengolahnya untuk menjadi hasil olahan yang bernilai ekonomis dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Sumatera Selatan. Kita ikuti liputan Zona Tani. Seperti Anda lihat, saya berada di area tanaman ubi. Selamat menyaksikan. Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan, menjadi satu dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan yang memiliki beragam potensi dari sektor pertanian dan perkebunan. Dan hingga saat ini terus dikembangkan atas inisiatif warga dan perangkat desa setempat. Salah satunya potensi pertanian dan perkebunan yang ada di Dusun 2 Desa Sukamaju, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Desa yang memiliki sejumlah potensi pertanian dan perkebunan cukup menjanjikan, mulai dari karet, sawit, hingga ubi atau singkong yang saat ini tengah dikembangkan oleh warga setempat. Proses pembudidayaannya yang tidak sulit membuat sebagian besar warga tertarik untuk mulai berbudidaya tanaman ubi. Di samping itu, kondisi tanah di wilayah ini juga cukup mendukung untuk pengembangan pertanian ubi. Ubi atau singkong sebenarnya memiliki varietas atau jenis yang berbeda-beda, mulai dari ubi manggu, ubi gajah, ubi putih, ubi mukibat, ubi emas, hingga ubi mentega. Namun warga di sini memilih untuk mengembangkan budidaya ubi lantaran permintaan pasar yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan tekstur ubi putih atau ubi salju lebih lembut dengan warna putih bersih. Dengan rasa yang manis, membuat warga lebih tertarik untuk membudidayakan ubi ini dibandingkan jenis ubi lainnya. Pada awalnya Desa Sukamaju ini terdiri dari 4 dusun, ada dusun 1, 2, 3, dan dusun 4. Nah, kebetulan di dusun 2 ini mayoritasnya penduduknya datangan dari Jawa, Pak. Mereka itu disiapkan oleh pemerintah, satu rumah itu, satu kapling rumah itu ukuran 25 kali 100. Nah, jadi kalau untuk lahan pekarangan itu sangat luas. Dan itu mereka manfaatkan untuk tanaman salah satunya ubi, sayur mayur, cabai, dan itu mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, mengingat di musim pandemi, ditambah akhir-akhir ini kenaikan subsidi BBM, maka masyarakat ditekan untuk melakukan kegiatan di rumah. Alhamdulillah mereka ini sudah banyak stok ubi, dan mereka ditekan untuk beraktivitas di rumah. Alhamdulillah mereka menemukan bahwa ubi ini bisa diolah dengan berbagai macam jenis makanan. Dari ubi tadi diolah menjadi tepung mokap. Nah, dari mokap tadi, Pak, dari mokap ini berbagai macam olah makanan yang bisa mereka buat dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Di samping mereka selaku petani baik sawit maupun karet yang selama ini mereka lakukan.
Maksudnya yang tanamannya ini yang siram. Ya. Hingga saat ini di Dusun 2 Desa Sukamaju, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, setidaknya memiliki lahan perkebunan ubi hampir di setiap lahan warga dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi mereka. Singkong, ketela pohon atau ubi merupakan salah satu tanaman pangan sumber karbohidrat, selain dari tanaman padi dan jagung. Dalam bahasa latinnya, singkong atau ubi ini disebut Manihot utilissima. Dan biasanya juga dikonsumsi sebagai sumber bahan makanan pokok pengganti nasi. Budidaya singkong atau ubi di Indonesia tersebar merata di seluruh wilayah di tanah air, mulai dari dataran rendah, menengah hingga dataran tinggi. Budidaya singkong atau ubi bukanlah hal yang baru. Budidaya singkong atau ubi sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia sejak lama. Di Dusun 2 Desa Sukamaju, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Budidaya singkong atau ubi sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Hal ini dilakukan karena komoditi ini memiliki berbagai keunggulan. Salah satunya mengandung karbohidrat yang penting sebagai sumber tenaga, sehingga permintaannya di pasar pun cukup tinggi dan menjadi peluang ekonomi bagi warga. Dalam proses pembudidayaan singkong atau ubi, hal utama yang diperlukan ialah lahan. Namun bagi warga di Dusun 2 Desa Sukamaju, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, persoalan lahan untuk penanaman tanaman yang satu ini masih menjadi kendala hingga saat ini. Namun hal ini tidak menyurutkan keinginan warga untuk mengembangkan budidaya ubi karena warga di desa ini memanfaatkan lahan terbatas untuk penanaman ubi. Selain membutuhkan lahan, syarat tumbuh singkong yang utama adalah cahaya matahari. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari yang cukup sepanjang hari. Selanjutnya persiapan yang perlu dilakukan ialah penyiapan bibit. Biasanya bibit ini diperoleh dengan cara stek batang atau memotong-motong batang ubi dengan panjang mencapai 20 cm. Untuk bibit yang baik, pilihlah bibit yang berasal dari tanaman yang sudah berusia 10 hingga 12 bulan, karena usia ini dinilai sudah cukup tua. Pemeliharaan yang perlu dilakukan untuk dapat menghasilkan ubi mentega yang berkualitas baik ialah pemupukan. Biasanya pemupukan dilakukan ketika usia tanaman ubi mencapai 3 minggu hingga 4 minggu.
Biasanya tunas akan mulai tumbuh ketika usia tanaman ubi mencapai 2 minggu dan proses pemanenan baru dapat dilakukan 9 bulan setelahnya. Ya, ubi mentega itu banyak manfaatnya. Pertama itu mudah ditanam, itu Pak ya. Dia itu banyak pati banyak Pak ya. Umur 6 bulan sudah menghasil dia itu. Bisa jelaskan Pak proses Proses penanaman ubi mentega itu sangat mudah bagi kami Pak ya. Pertama kita siapkan lahan, dicangkol, digemburkan, buat bedeng-bedengan, itu sudah siap tanam. Ya kita ngambil satu batang itu kan, dipotong sekitar 45 cm atau 35 cm gitu. dipotong ya? Iya, dipotong-potong. Lancip ya? Bisa lancip, bisa mendatar, bisa gitu. Oke, setelah dipotong lalu ditanam. Tanam ya. Nah, ditanamnya seperti apa? Tanam itu bisa dua macam Pak, bisa tegak, bisa miring gitu. Apa bedanya? Nah bedanya kalau miring itu dia tuh tunas banyak Pak. Tunas banyak, dia kuat, tidak rubuh, nangin dia tuh. Nah, cuman kekurangan dia tuh kurang buah. Kan ilah sebelah dia tuh kan akar gitu. Kalau yang tegak itu dia tuh tunas banyak 2, 3 dia tuh. Banyak ya? Iya. Berapa bulan tadi panen? Kalau yang mentega itu 6 bulan bisa tanam, bisa menghasil dia. Biasanya satu batang berapa? Nah perkiraan dia itu bisa mencapai 10 kilo bisa deh. Kalau yang subur tuh karung yang 20 kiloan penuh Pak itu. Iya tuh. Iya, penuh ya. Oke, setelah itu ada kita dipupuk atau Nah, dipupuk itu kan sekitar umur ibaratnya umur yang lunas sekitar 40 cm kita tuh disiangin, apa didangir kita orang Jawa tuh ya itu ya. Wis ngomong kapan luar? Kalau Bang kok. Yuk. Nah kan besar kan? Oh. Wah, robui. Oh. Nah, lihat kena. Nah, bisa nah. Gitu. Singkong atau ubi memiliki tekstur yang kenyal dan rasa yang manis, sehingga cocok untuk diolah menjadi beragam makanan. Salah satu hasil produksi makanan berbahan dasar ubi yang menjadi unggulan warga Desa Sukamaju, Kabupaten Pali ini adalah tepung mokaf. Mokaf merupakan singkatan dari Modified Cassava Flour atau tepung singkong modifikasi, di mana modifikasi ini memungkinkan tepung singkong memiliki cita rasa mirip beras. Pembuatan tepung mokaf berbeda dengan pembuatan gaplek, di mana tepung ubi dijemur di bawah sinar matahari lalu digiling halus. Sedangkan tepung mokaf difermentasikan dulu baru dikeringkan. Proses ini membuat tepung mokaf tidak berbau. Berbeda dengan tepung gaplek yang bau singkongnya masih kuat dan kadang apek. Proses pembuatan tepung mokaf adalah saat ubi yang sudah berusia sekitar 9 bulan dan siap dipanen.
Lalu kulit ubi dikupas, kemudian dipotong menjadi beberapa bagian dan selanjutnya dibersihkan dengan air mengalir. Setelah bersih, kemudian ubi diiris dengan bantuan pisau pengiris yang sangat tipis ataupun dengan mesin sama seperti sedang membuat keripik singkong yang tipis. Untuk membuat irisan singkong yang lebih tipis sehingga berbentuk chips, Anda bisa memanfaatkan mesin pemotong sehingga dihasilkan ukuran 0,2 sampai dengan 0,3 cm sehingga proses pembuatan tepung dapat berlangsung dengan baik. Setelah umbi singkong diiris tipis-tipis, kemudian dilakukan perendaman. Perendaman dilakukan dengan cara menempatkan umbi yang telah diiris pada sebuah wadah seperti baskom atau mangkok besar, kemudian merendamnya dengan air bersih. Perendaman atau proses fermentasi dilakukan untuk membuat chips lebih mudah rapuh dan lebih lembut, dan ini bisa memanfaatkan larutan biomocaf yang dijual di pasaran. Walaupun sedikit itu dicoba press bisa. Umbi singkong yang telah direndam selanjutnya dicuci kembali dengan air mengalir untuk menghilangkan bau, kemudian dijemur kembali. Pada proses ini, umbi yang telah kering kemudian akan dibuat menjadi tepung mocaf, di mana umumnya pembuatan tepung akan lebih mudah dilakukan dengan cara memanfaatkan tenaga mesin, namun bila tidak memungkinkan, bisa memanfaatkan teknik tradisional dengan cara menumbuknya dengan peralatan numpang atau palu tradisional. Siap, Dik? Dah. Oke. Itulah cara resepnya kan. Tepung mocaf oleh usaha kecil menengah Putri 22 Food di Desa Sukamaju, Pali dibuat berbagai macam olahan seperti pempek, mie, makanan kecil, dan lain sebagainya. Ambil gambarnya. Kan judulnya biwal dan kemarin sebelum kami mencoba untuk dibuat tepung itu mungkin cuma untuk direbus, bahkan mungkin tidak termakan lagi. Nah, maka dari itu kami di 2018 rombongan ibu-ibu KPK itu
belajar membuat tepung mokaf di Yogyakarta. Alhamdulillah sekarang sudah bisa membuat sendiri di Desa Sukamaju, dan kami manfaatkan ubi-ubi yang ada di Desa Sukamaju itu kami jadikan tepung mokaf. Dari tepung mokaf itu bisa kita jadikan berbagai macam olahan, baik kue kering, kue basah, empek-empek, dan makanan beras analog atau yang kami sebut tiwul. Nah, itu bisa sebagai pengganti beras. Untuk sementara ini kami melayani di sekitar wilayah Pali. Nah, terutama kalau ada pesanan, karena memang tepung mokaf ini masih asing di mata masyarakat. Jadi belum begitu mengenal dengan namanya tepung mokaf. Harapan kami, tepung produksi kami bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Desa Sukamaju dan umumnya masyarakat luas, agar ubi ini lebih naik kelas. Namun demikian, campur tangan pemerintah tetap diperlukan dalam pengembangan potensi tepung mokaf di Desa Sukamaju, Kabupaten Pali, sehingga potensi ini dapat dikelola secara maksimal dan dapat mensejahterakan kehidupan warga. Ini dari tepung muka pulau ini. Oke. Saudara, bila kita bicara mengenai Biwal, identik sekali dengan Kabupaten Pali. Ini Anda bisa melihat sendiri hasil olahan dari Biwal yang ada di Dusun 2, Desa Sukamaju, Kecamatan Talangubi, Kabupaten Pali, yang dikerjakan oleh kelompok tani, di ibu-ibu semua, kelompok tani dari Putri 22. Luar biasa olahan ini menjadi namanya mokaf ya. Dan ini menjadikan satu hasil yang luar biasa untuk meningkatkan perekonomian daripada masyarakat sini. UKM Putri 22 melakukan ini tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan. Samping itu mereka mengolah lahan ubi yang luar biasa ini menjadi hasil yang berguna. Inilah akhir jumpa kita, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk penonton semua bahwa di bumi Indonesia, Sumatera Selatan banyak kekayaan yang bisa diolah dan menghasilkan produk yang luar biasa. Akhir jumpa kita, saya Muhammad Ridwan Fahid, dan sampai jumpa di daerah lainnya. Kita akan berkunjung ke tempat-tempat yang lain.